Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Kecamatan Cilacap Tengah, yang kami hormati Pengawas PAI Kecamatan Cilacap Tengah, yang kami hormati Ketua KKG Kecamatan Cilacap Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Tengah, serta Bapak Ibu semua guru di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah. Pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang suci. Masih dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang agung, yakni bulan suci Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia, ada satu hal yang kadang terlupakan oleh kita manakala kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dari ibadah yang kita kerjakan, yang kita harapkan pahalanya, ternyata pahala antara satu orang dengan satu orang yang lainnya ternyata berbeda. Sama-sama sholat di tempat yang sama, imam yang sama, masjid yang sama, tetapi pahala antara satu orang dengan satu orang yang lainnya bisa berbeda. Begitu juga dengan ibadah puasa Ramadan. Mungkin sama-sama mengawali di hari yang sama, tarawih yang sama, baca Quran juga sama, tetapi pahala yang didapatkan antara satu orang dengan satu orang yang lainnya ternyata bisa berbeda. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa amalan setiap orang tidak sama. Yang pertama adalah ikhlas di dalam melaksanakan amalan tersebut. Yang ini akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan yang singkat ini. Yang kedua faktornya adalah sesuai atau tidak dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga faktornya adalah waktu. Semakin waktunya istimewa, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Salah satu contoh di bulan Ramadan ini, apabila ibadah Ramadan kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apabila sholat kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apabila sedekah kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 1000 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan faktor yang utama adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita semuanya sesungguhnya tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhlishina lahuddin. Mukhlisin, apa artinya mukhlisin? Mukhlisin artinya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama yang bernama Imam Ibnul Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil tetapi menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam nasihat yang lain, la tahkironna bil ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian meremehkan satu kebaikan meskipun itu sesuatu yang kecil. Salah satu contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang masyhur, hadis tentang wanita pelacur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memahami dosa zina itu dosanya sangat besar. Apalagi ini kalau dia sebagai profesi, ya. Tetapi dosa zina ini ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya gara-gara wanita ini memberikan air minum kepada seekor anjing. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ada seekor anjing yang sedang kehausan, hampir mati gara-gara kehausan. Lalu lewat seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel. Ini cerita umat Nabi terdahulu. Lalu apa yang dilakukan wanita ini? Fanazat huffaha wasaqat. Kemudian wanita ini merasa kasihan. Tapi dia bingung, di sekitar sumur tidak ada ember, tidak ada air. Dia harus bagaimana? Ternyata wanita ini dia turun ke dalam sumur. Nah, insya Allah sumur yang diterangkan di sini adalah sumur yang tidak terlalu dalam. Nah, lalu bagaimana caranya? Wanita ini menggunakan sepatunya, kemudian dia isi dengan air, lalu dia gigit dengan mulutnya, tangannya digunakan untuk berpegangan, naik ke atas sumur, kemudian air itu diberikan kepada anjing tadi, sehingga anjing yang tadinya mau mati setelah diberi minum oleh wanita pezina ini, ternyata anjing ini jadi selamat dan dia tidak jadi mati. Apa kata Nabi? Faghufira laha bihi. Maka dosa wanita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara perbuatannya memberikan minum kepada seekor anjing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa rahasianya? Rahasianya adalah ada di dalam niat yang ikhlas. Wanita ini memberikan minum, tidak ada yang melihat seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya kalau seorang beramal tanpa ada yang melihat, maka akan semakin ikhlas. Kemudian yang kedua, yang ia tolong adalah hanya seekor anjing yang tidak mungkin akan bisa berterima kasih terhadap apa yang dilakukan oleh wanita tadi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu perbuatan yang kecil namun dilakukan dengan ikhlas, maka Allah mengampuni dosa wanita ini. Maka ingat, la tahkironna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau menyepelekan satu kebaikan meskipun itu sesuatu yang kecil. Termasuk peringatan Nabi SAW dalam sebuah hadis, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah dirimu, lindungilah dirimu dari siksa api neraka meskipun dengan sepotong kurma. Sudah sepotong kurma, tapi kalau yang sepotong itu kita berikan, kita sodakohkan kepada orang yang membutuhkan, maka bisa jadi dengan sepotong kurma itu akan bisa membebaskan kita dari siksa api neraka. Yang kecil akan bisa menyelamatkan dari sesuatu yang besar, dosa yang besar, apabila dilakukan dengan cara yang ikhlas.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari tausiah pada kesempatan saat ini adalah yang pertama, berikhlaslah di dalam melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan pernah meremehkan perbuatan yang baik meskipun itu sesuatu yang kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, bisa diambil ilmu, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah di dalamnya dengan maksimal selama 1 bulan penuh, dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.